I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Restorasi Meiji atau Meiji Ishin dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengambilan kekuasaan Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo. Sering disebut akhir Keishokugunan Tokugawa dan awal zaman modern. Restorasi Meiji terjadi pada 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Pembentukan aliansi di antara pemimpin domain dan Satsuma dan Kido Takayoshi, pemimpin domain Choshu merupakan titik awal restorasi Meiji. Keduanya mendukung Kaisar Komei atau ayah Kaisar Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan Keishokugunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar pada 3 Februari 1867. Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Sesama restorasi Meiji, feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara barat hingga kini. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamar yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di seluruh dunia. Untuk kesimpulan, proklamasi kemerdekaan merupakan momentum politik karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, berdiri sama dan tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia. Sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang, timbul gerakan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang seperti perlawanan masyarakat Kotpling, gerakan Koreki di Biak, perlawanan Singaparna, perlawanan di Indramayu, Aceh, Kalimantan, serta pemberontakan tentara peta. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamar yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya.
Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di seluruh dunia. Beberapa akibat penduduk Jepang di bidang pendidikan. Pertama, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan, Jepang Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Untuk yang kelima, mungkin perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1943. Yang keenam, para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak akan mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah mengalami kekalahan dalam Pasifik.